Notaria dengan nomor induk mahasiswa 856791229 kelas 7F Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Selamat Pangkalan Balai dengan dosen pengampu Bapak Randa Esa Mahendra SPD MPD. Tugas praktikum ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tema ekosistem darat. Yuk mari kita simak. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda yang tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Komponen ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau disebut dengan komponen biotik. Yang kedua, benda tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Biotik itu seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu sinar matahari, udara, dan tanah. Ekosistem berdasarkan cara pembentukannya dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yaitu ekosistem alami adalah terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan dan laut. Sedangkan buatan itu ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Tujuan dari praktikum ini adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang digunakan adalah seperangkat alat tulis, kaca pembesar, barometer, dan lingkungan sekitar. Pertama, abiotik ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya yang terang, suhu mencapai 30 derajat, jenis tanahnya subur, anginnya semilir, serta kandungan airnya cukup. Kemudian komponen biotik ekosistem darat alami yang pertama itu rumput. Kemudian yang kedua pohon wara, ketiga pohon jati, keempat pohon mahoni, kelima pohon akasia. Kelima komponen saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman memerlukan dan membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan untuk proses penguraian atau penyerbukannya. Pertama itu ada kupu-kupu, kedua semut, ketiga ulat daun, keempat belalang, kelima capung. Hal ini tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu juga terdapat dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai, mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dalam ekosistem hutan yang ditemui adalah jamur dan cacing serta bakteri. Selanjutnya, komponen abiotik ekosistem darat buatan beserta kondisi yang ada di sekitar antara lain kondisi cahaya yang terang dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya subur, anginnya semilir, serta kandungan airnya yang sangat cukup. Kemudian komponen biotik ekosistem darat buatan, yang pertama itu padi, kedua pohon tebu, ketiga pohon jagung, keempat tanaman putri malu, dan yang kelima itu sawi. Kelima komponen ini saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di
mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan tanah, serta suhu untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu juga membutuhkan hewan untuk proses penguraian dan penyerbukannya. Pertama itu ada siput, kedua itu ada semut, ketiga itu ada kadal, keempat itu ada capung. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau penguraian, yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa jenis komponen pada ekosistem darat alami lebih banyak dibandingkan ekosistem darat buatan. Kemudian, ekosistem darat alami proses terjadinya tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pada ekosistem darat buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia.